Nah, akhirnya alhamdulillah kita sudah sampai di perkampungan Rahat. Di bawah saya ini benar-benar jurang atau wadi lembah. Dari kaki saya ini ke bawah sana. Benar-benar batu hijau seperti ini. Ya, ini batunya batu putih, batu-batu hitam. Jadi bukan dicat, ternyata alami. Kita pernah mendengar mungkin alam barzah, tapi ini kampung Al Barzah. Tulisannya ya di atas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semua, pagi hari ini di kota Makkah Al Mukarramah seperti ini suasananya. Sekarang di sini Ustadz jam berapa? Jam 6.29. 6.29. Ya. Pagi hari ini kita akan menuju ke satu tempat bersejarah lagi yang diperkirakan di sana ada Ainun Nabi, yaitu mata air Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya di kawasan Rihat ya, ataupun Rahat secara tulisan Latinnya. Nah, sekarang kita mau lihat Ustaz, berapa kilometer dari posisi kita berdiri dari kota Makkah ini menuju ke lokasi mata air Nabi. Ya, coba. Di sini lokasi Anda, kita di kota Makkah, Ainun Nabi Rahat ataupun Rihat. 1 jam 33 menit. Ini berjarak 127 km. Lumayan jauh ya, dari kota Makkah. Kita mulai perjalanan Sekarang jam 6.30. 6.30. Oke. Dan kita bersama dengan Kang Bani, Ummi Gilbi, dan Gilbi juga ada. Seperti biasa kita akan berpetualang lagi. Jadi mobil ini sudah bersejarah banget nih. Oke, bagaimanakah mata air Nabi itu? Seperti apa perkampungannya juga? Ikuti terus. Kita mulai perjalanan. Nah, ini perjalanan kami dari Tanah Haram Makkah. Sekarang posisinya kami masih berada di Tanah Haram. Nah, lurus di hadapan di sana Masjid Tan'im. Di situ perbatasan Al-Haram dengan Al-Halal. Tanah Haramnya dengan tanah halal. Seperti ini kondisinya sekarang Masjid Tan'im. Sebelah kanan kita ini. Nah, ini pembatasnya tuh. Nihayatu Hadil Haram. Akhir dari Tanah Haram sekarang. Kita menuju ke tanah halalnya. Dan seterusnya nanti sampai ke mata air Nabi juga wilayah tanah halal. Karena ini sudah musim panas, jadi kita benar persiapan minuman nih sudah kita bawa. Nah, tuh. Oke, ada juga stroberinya, tambah energinya nanti. Dan untuk mengenang para jemaah-jemaah, kita bawa juga ini teh. 7 days ini, 7 hari. Teh. Nah, biar kuat makan sampai 7 hari. Biar tahan lapar maksudnya. Coklat dalamannya itu suka nggak? Es krimnya sukanya yang coklat. Ini juga suka coklat, benar nggak? Hah? Aku mah. Oke. Nah, sesudah kita lewati jalan raya menuju ke kota Madinah, sekarang kita ambil arah kanan ke perkampungan Rihat. Ini kelihatan ya, jalannya sudah agak berbeda tentunya dengan jalan umum besar itu. Nah, ini sudah masuk ke perkampungan berikutnya kita. Al-Utaibi namanya perkampungannya. Nah, saudaraku, sesudah perjalanan ada 40 menit lebih kurang, kita sekarang mau nyari sarapan dulu nih di perbatasan seperti ini nih. Jadi rumah-rumah di sini belum terlalu banyak. Kita beli sarapannya di Salwa ini. Nah, di sini sudah ada Kang Bani dengan Ummi Gilbi. Berbagai menu sarapan yang ada, seperti burger, itu seperti di Indonesia KFC, kalau di sini disebut
nuggetnya juga ada, jus berbagai macam jus. Ada mutabbak juga di sana. Ada tokmiyah. Kita mau beli sarapan apa nih? Mutabbak. Ah. Kalau disebut di sini mutabbak. Iya. Kayak martabak kalau di Indonesia. Ini martabaknya Arab seperti ini. Tuh. Mutabbak disebut di sini. Tokmiyah ma'al bait isnain. Ayo, tamaan. Tokmiyah. Ini tokmiyahnya itu. Yang bulat-bulat gitu dengan kentangnya. Dan ish. Rotinya ibaratnya kalau di Indonesia itu. Dikasih sayurannya juga. Dan dikasih telurnya juga. Itu namanya tokmiyah ma'al bid. Tokmiyah bil bid. Bid. Telur itu bahasa Arabnya bid. Ba, ya, dan dot. Itu kita pesan satu macam seperti itu menu sarapannya ya. Nah, ini menu sarapan yang kedua, samuli bit makli. Nah, rotinya kalau ini panjang-panjang itu, nanti telurnya yang digoreng. Makli bahasa Arabnya itu digoreng. Nah, gorengnya di sana. Ya. Nah, itu dia samuli bit maklinya. Sama seperti tadi dikasih ya sayurannya juga ada, potongan-potongan sayuran, dikasih garam, bumbu-bumbunya seperti itu, sausnya juga. Arba'at asyar. Oke, semuanya 14 real saja menu sarapan kita. Kita sudah selesai beli sarapannya. Sekarang kita sambil jalan sambil sarapan ini. Ya, perjalanan kita masih ada hampir 1 jaman lah ini. Nah, jalan kita ini semakin naik tuh. Kita benar-benar di atas bukit nih, saudaraku sekarang. Nah, ini kita belum sampai juga ke mata air Nabi. Jalan-jalan yang kami lewati sepanjang perjalanan hanya gunung batu seperti ini, dan sangat jarang juga kendaraan, hanya 1-2 lewat dari sini nih. Bisa kita lihat. Dan kemudian ternyata ada satu perkampungan yang unik nih. Kalau saya baca di sini tulisannya di atas itu Al-Barzah. Al-Barzah Kamil ya, ke arah kanan di sana itu. Jadi kalau kita ngedengar kalimat barzah, terdengar kalimat barzah itu seperti alam barzah jadinya. Ya, mungkin bisa jadi kenapa disebut perkampungan Al-Barzah, bisa jadi mungkin kampung yang di sebelah kanan di sana itu kampung-kampung yang lebih di bawah mungkin posisinya ya. Wallahu alam. Bisa jadi mungkin karena posisi perkampungannya itu berada di bawah, maka disebut dengan Al-Barzah. Nah, ini kita masih jauh perjalanan. Kita teruskan menuju ke mata air Nabi. Nah, sesudah perjalanan kita 1 jaman, sekarang kita baru sampai di namanya Madrakah seperti ini. Jadi dihias di sini dengan istilahnya selamat datangnya ini perkampungan Madrakah ini. Bisa kita lihat ya. Jadi banyak perkampungan-perkampungan yang kita lewati sebelum ke mata air Nabi yang ada di Ruhat ataupun yang ada di Rahat. Nah, ya, Madrakah turahib bikum. Nah, di sini dihias dengan batu-batu putih seperti ini. Ada yang hijau, nggak tahu apakah ini dicat atau tidak. Tapi ini batunya benar-benar batu hijau seperti ini. Ya, ini batunya batu putih. Masya Allah, ini batu-batu hitam. Jadi bukan dicat, ternyata alami itu. Unik. Ada jamnya di situ. Nah, ini kita melewati pintu gerbang Madrakahnya. Seperti itu. Kanan kirinya
Bukan Tor Zamzam A ini. Mirip Tor Zamzam. Jadi sudah masuk ke perkampungan Madrakah. Kita lihat dulu di hadapan ini papan tanda. Madrakah, Rehat. Oh, ada 15 km lagi nih Rehat. Oke, insyaallah. Sebentar lagi kita akan sampai di Rehat. Bukan Riyadh ya, mirip nama-namanya itu. Berarti kehidupan orang-orang di sini kebanyakannya para petani, peternak, para petani, peternak, perkebun dan per yang lainnya. Akhirnya kita sudah melihat welcome to Rehat. Tulisannya seperti itu dibuat. Nah. Alhamdulillah kita sudah sampai di perkampungan Rehat. Selamat datangnya berada di sini. Alhamdulillah berada di sana itu kampung-kampungnya. Dan nanti diperkirakan sesudah kampung-kampung itu kita akan menemukan mata air Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tulisan Arabnya di sini Roha dan To ya, Ruhat ataupun Rahat, Yurahib bikum, selamat datang. Ini sekarang jam berapa ini kita sampai di sini? Coba 8.20. Tadi 6.7. Hampir 2 jam juga ya ternyata. Oke, kita akan telusuri nanti perkampungan Rehatnya ini. Nah, ini kita sudah masuk ke perkampungan Rehatnya. Dan memang populer kawasan ini penghasil kurma terbaik untuk wilayah kota Makkah, sekitaran kota Makkah. Dari sejak zaman dahulu kala hingga sekarang, kurma-kurma yang dihasilkan dari sini itu dikirim ke kota Makkah Al-Mukarramah, menjadi penghasil kurma terbaik. Nah, di sana bisa saudara lihat kurma-kurmanya sangat luas. Ya, sebelah kanan kiri kita ini terus sampai masuk ke perumahan-perumahan penduduk di sana. Ini semua perkebunan-perkebunan kurma. Nah, ini lagi termasuk pohon-pohon kurmanya lagi. Jadi sepanjang perjalanan kita ini tadi, sejak kita masuk ke kampung Rehatnya ini, sudah benar-benar kelihatan pohon-pohon kurma. Petani-petani kurma berada di sini semua. Kira-kira berapa lama lagi, Kang, posisinya? 2 menit. 5 menit lagi? Ya, hanya sebelah sana. Oke. Dan buat Jili yang pakai kacamata ini keren. Coba jempol dulu. Udah sampai? Udah. Titiknya di sini. Masa? Kita lihat dulu gimana ini. Apa maksud GPS, kenapa katanya sudah sampai? Berarti biasanya kalau tidak bisa kita lewati lagi dengan kendaraan, harus jalan kaki lagi, saudaraku. Tadi itu kita naik melewati jalan ini. Tuh ya. Nanjak tadi tuh ke atas ini. Dan view-nya bisa dilihat, Masya Allah, Subhanallah. Di sana perkampungan. Tuh, di bawah saya ini benar-benar jurang atau wadi lembah. Dari kaki saya ini ke bawah sana. Maka di sana itu perkampungan Rehat. Posisinya udah sampai katanya. Kita harus nanya penduduk ini berarti. Secara GPS, saudaraku, kita sampaikan ke sini nih. Tapi ya mungkin yang di bawah sana ya. Tapi kita belum menemukan mata airnya di mana. Cuman di sini ada seperti jalur air itu. Dari atas bukit sana itu kelihatannya. Mungkin mata-mata airnya di bawah, Kang. Nah, karena kita ternyata hanya sebatas ini dari lokasi GPS, maka sekarang kita mau nanya penduduk yang ada di perkampungan Rehat. Mungkin ada yang lewat, saya mau nanya dulu. Ya. Kita tanya dulu. Seperti itulah pencarian.
ke tempat-tempat sejarah saudaraku tidak semudah itu. Kadang dari target-target kita itu ketika diarahkan oleh GPS itu ada perbedaan-perbedaan yang kadang dia melenceng dari lokasinya. Nah, sesudah tadi kita diarahkan GPS ke atas bukit, ternyata itu masih jauh. Kita cari jalan alternatif lain. Jadi ini jalan lain nih. Mudah-mudahan ketemu saudaraku. Jalannya semakin kecil, tinggal lewat satu kendaraan. Nah, benar-benar rumah-rumah penduduknya pun nempel ke jalan-jalan seperti ini saudaraku. Lihat tuh, ini dia. Nah, dinding rumahnya ini, atasnya itu dua rumahnya. Ini seperti bangunan-bangunan lama. Nah, kita masih teruskan perjalanan saudaraku menuju ke mata air Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Ainun Nabi. Ini sekarang kita sudah semakin dekat, hanya sekitar kam bagi yakni Guddam. ممكن 300 متر. Oke, sekitar 300-400an meter lagi ke hadapan. Insyaallah bersama dengan penduduk asli yang ada di sini yang tinggal di kawasan ini. Alhamdulillah Allah selalu memudahkan di setiap perjalanan kami di saat menuju ke tempat-tempat yang mengukir perjuangan jalan Rasul SAW dengan para sahabat Rasul. Termasuk ini juga alhamdulillah kita dipertemukan dengan insan manusia yang sangat baik di kawasan ini. Termasuk beliau bersedia mengantar kami menuju ke lokasi Ainun Nabi ataupun mata air Nabi SAW. Nah, ada torik. Ini jalan. Iya. Jalannya ini masih aspal sebenarnya. Allah. Anda sayar Guddam? باص كبير. Oh, bas kabir. Oh, oke. Hiji nas hina. ساحة دار جامعة تيجي كل Masya Allah, ternyata katanya banyak orang-orang pengunjung yang datang ke sini, baik yang anak sekolah, mahasiswa-mahasiswi atau warga-warga asing yang ingin melihat mata air Nabi. طالب جامعة. Talib min jami'ah keda. يسوي بحث هنا. Nah, bahth. Oke. Karena ini memang tempat sejarah ini masih langka dikaji. Jadi kata beliau banyak orang-orang pelajar-pelajar yang datang ke sini untuk mengkaji, meneliti istilahnya. Kalau kita di Indonesia ada penelitian-penelitian gitulah. Oke, ini perkiraan seperti ini. Bis-bis para pengunjungnya yang datang ke sini. Ini mau para kendaraan-kendaraannya. Kam baki Guddam bersama 100 متر. 100 meter. Tinggal sedikit lagi 100-an meter ke hadapan di sana. Bagaimanakah mata air Nabi yang ada di sini? Ikuti terus di episode berikutnya. Sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau ngelihat sumber mata air yang ada di sini.